Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aldi Yediansyah, perwakilan dari kelas 71 dari SMP Negeri 22 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara agar tetap sehat selama Ramadan. Sebagai manusia, tentunya kita menginginkan tubuh yang sehat dan kuat. Untuk mendapatkan hal tersebut, tentu saja manusia perlu pola hidup dan kebiasaan yang baik. Untuk itu, menjaga kesehatan adalah bagian dari tujuan penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia, dan konsep manusia dalam Islam. Masalah kesehatan ternyata sudah Islam atur dan juga contohkan melalui apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah SAW bukan saja mencontohkan dalam ibadah spiritual, tapi hingga kebiasaan hidup dan gaya hidup pun telah dicontohkannya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatin lil alamin dan membawakan banyak maslahat atau manfaat bagi manusia. Kesehatan bagi manusia bukan hanya berdampak pada fitnah badan, melainkan juga pada ketahanan tubuh, usia, dan tentunya kemampuan untuk beraktivitas. Semakin rendah tingkat kesehatan kita, maka akan rendah pula aktivitas yang kita bisa lakukan. Sedangkan untuk berkarya dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tentu saja membutuhkan kesehatan yang baik. Rasulullah SAW bukan hanya teladan dalam aspek ibadah spiritual. Beliau pun sebagai seorang nabi menjalankan pola hidup sehat agar tetap produktif beribadah dan berjuang untuk Islam. Berikut adalah 15 cara Rasulullah dalam menjalankan hidup sehat. Yang pertama, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hendaknya kita makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dari aspek kesehatan ini sangat berarti karena makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang dapat menghindarkan kita dari sakit lambung, dan berhenti sebelum makan dapat mencegah sakit pencernaan. Untuk itu, makanlah sesuai waktu dan pola yang telah kita bentuk. Yang kedua, makan secukupnya dan tidak berlebihan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan. Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan makan kurma, dan ketika beliau sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan makan roti. Makan secukupnya artinya Rasulullah memiliki makanan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Perintah ini mengartikan bahwa kita harus menakar kebutuhan makanan kita agar tidak terjadi penumpukan dan menjadi sumber penyakit jika makanan yang dimakan tidaklah sehat atau terlalu banyak. Di zaman sekarang ini, terkadang makanan bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar, namun terkadang menjadi kebutuhan harga diri, pamer, dan menjadi kebanggaan jika harus makan untuk sesuatu yang mahal. Padahal intinya makanan yang dibutuhkan manusia adalah sehat dan dapat memberikan gizi seimbang bagi tubuh manusia. 3. 1/3 isi dengan makanan, minuman, dan udara. Anak Adam tidak menemukan suatu tempat yang lebih jelek dari perutnya. Cukuplah bagi mereka beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan
lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernafasan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaknya manusia benar-benar bisa mengisi perutnya dengan makanan, minuman, dan udara yang seimbang. Jika perut manusia penuh dengan makanan dan minuman semua, tentunya tidak ada ruang bernapas atau ruang udara dalam perut. Itu tidak akan sehat, akan penuh sesak, dan menimbulkan penyakit bagi tubuh kita. Yang keempat, tidaklah makan makanan yang haram. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditandu, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah surat ayat ketiga. Tidak makan makanan yang haram bukan hanya perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan telah menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Untuk itu, Allah memerintahkan manusia agar tidak makan dan minum sesuatu yang haram. Alasan yang paling logis dan masuk akal adalah karena makanan haram memiliki kandungan yang tidak sehat dan membuat tubuh manusia menjadi rusak jika terus mengkonsumsi hal tersebut. Yang kelima, tidak meminum minuman haram. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum minuman haram, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dan kalah, yang adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan kami meminum minuman haram dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 60 sampai 91. Sebagaimana makanan yang haram, minuman yang haram seperti alkohol pun juga dilarang. Alkohol adalah minuman yang memabukkan dan dapat merusak otak manusia. Untuk itu, jika dilakukan, maka akan mengganggu sistem tubuh manusia. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa lah hadis riwayat sehat tubuh Bukhari. Selain ada perintah puasa Ramadan, terdapat juga sunnah Rasulullah lain mengenai puasa. Puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Muharram, puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya dapat kita lakukan. Selain karena menjadi ibadah dan pahala bagi kita, puasa juga merupakan proses detox bagi kita. Dari proses tersebut, maka akan keluar segala racun-racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan juga zat-zat yang tidak sehat lainnya. Yang ketujuh, tidak tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Aku heran dengan orang yang terbaring dan tidur sesudah asar. Barang siapa yang tertidur setelah asar kemudian akalnya hilang, maka janganlah ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Rasulullah SAW menyarankan agar kita tidak tidur setelah asar dan sebelum maghrib. Hal ini dikarenakan waktu-waktu tersebut adalah waktu produktif untuk tetap masih bisa bekerja. Sedangkan akal atau otak juga masih bisa digunakan sebelum waktu beristirahat. Jika digunakan beristirahat, khawatir saat malam akan sulit tidur, padahal justru istirahat yang baik adalah saat malam hari. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
walahul muwafiq ila aqwamit takhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.